kadzaban, maka jangan sekali-kali engkau berteman, jadikan sahabat orang yang kadzaban. Kadzaban ini bentuk kalimatnya menggunakan sighah mubalaghah. Sighah mubalaghah yaitu wazan fa'alun. Fa'alun. Maknanya apa? Orang itu berarti bukan sebatas tukang bohong, tapi memang kerjaannya itu tukang berbohong. Nah, bukan pernah berbohong. Kalau pernah berbohong mungkin tidak ada manusia yang tidak pernah berbohong. Maksudnya itu adalah orang yang memang karakternya adalah tukang pendusta. Maka kalimatnya kadzaban, sebagaimana Dajjal. Dajjal itu kadzab, tukang dusta. Memang dia itu karakter aslinya itu juga berdusta. Setiap kali ngomong, setiap kali berbicara pasti kebohongan. Jadi tidak ada kejujuran. Tapi kalau dengan kata-kata kadzibun, berdusta, beda. Berarti itu hanya dia pernah berdusta, tapi bukan menjadi sifat dia. Ini yang tidak boleh dijadikan sahabat orang yang kadzaban. Apa maksudnya kadzaban? Ai katsirul kadzibi fil maqal. Orang yang banyak bohong dalam ucapannya, suka bohong. Makanya redaksinya kalimat yang dipakai oleh Imam Ghazali kadzaban dengan sighah mubalaghah. Jadi ada dalam bahasa Arab itu gramatika Arab kalimat-kalimat yang mengikuti satu bentuk kalimat dengan timbangan tertentu, dia maknanya berubah. Seperti kalau ghafir itu memberi ampun, tapi kalau ghaffar, jadi kata yang sama. Ghaffar suka memberi ampunan, banyak memberi ampunan. Nah, itulah sifat Allah. Allah tuh ghaffar, bukan hanya ghafir, tapi ghaffar. Itu. Jadi banyak memberikan ampunan. Nah, di sini juga tidak dibolehkan berteman dengan orang yang punya karakter kadzdzab, tukang bohong. Mengapa demikian? Jangan berteman dengan orang yang suka berdusta. Fa innaka minhu ala ghururin ay jahlin fil umuri wa ghaflatin anha. Karena engkau itu tidak tahu perihal dia dengan sesungguhnya. Engkau itu tidak mengetahui secara pasti dia itu seperti apa. Karena dia mudah berubah-ubah, berbohong. Beda yang di depan, beda lagi di belakang. Itu tukang bohong. Fa innahu, maka sungguhnya tukang bohong itu disebut sarabi, seperti perumpamaannya seperti fata morgana. Fata morgana kelihatannya air, ternyata pasti dekat, loh bukan air. Nah, itulah orang pembohong itu. Kelihatannya begitu dia ngomong seperti benar itu, karena meyakinkan sekali omongannya itu dengan penuh ekspresi yang begitu meyakinkan. Ternyata bohong, tidak sesuai dengan apa yang diucapkan pada kenyataannya. Seperti itulah perumpamaan tukang dusta itu. Nah, sifat dia seperti sarab. Li'annal kadzdzaba sifatuhu ka sifati sarab alladhi tarahu nisfan nahar ka'annahu ma'un. Tukang dusta itu sifatnya seperti fata morgana. Alladzi tarahu, yang kau lihat fata morgana itu di tengah terik matahari, ka'annahu alma, seakan-akan dia itu air. Kan kalau kita lihat padang pasir gitu, kalau kelihatan jauh, atau aspal gitu dari jauh yang menggelegak di tengah matahari, itu ada air sebenarnya. Itu bukan air itu hanya fata morgana. Bukan air, sebenarnya itu bukan air, itu hanya bayangan seperti air saja. Nah, seperti itulah tukang bohong. Tukang bohong itu dia bisa meyakinkan seakan-akan benar. Nah, jadi kalau orang yang sudah karakternya tukang bohong itu, dia bisa menipu orang itu betul-betul dengan dasar yang yakin gitu. Tapi kalau yang jarang-jarang bohong itu ketahuan gitu. Nah, tapi kalau yang sudah kerjaannya itu bohong, dia udah ahli. Bagaimana cara menampakkan gelagat supaya tidak curiga. Nah, itu dia udah ahli, maka betul-betul meyakinkan kalau orang yang sudah kerjaannya suka bohong gitu. Jadi kalau yang jarang-jarang itu mungkin mudah diketahui. Nah, tapi kalau yang kadzdzab, tukang bohong itu sulit diketahui. Sehingga diumpamakan oleh Imam Al-Ghazali seperti fata morgana, perasaan air ternyata bukan. Nah, seperti itu perumpamaannya.
Yuqribu al-kadzabu minkal ba'ida wa yub'idu minkal qariba. Tukang bohong itu akan mendekatkan sesuatu yang jauh darimu dan akan menjauhkan sesuatu yang dekat darimu. Ini gambaran karakternya tukang bohong. Kemudian juga di sini ditambah keterangan oleh Imam Nawawi Banten, walaupun tidak dalam lafaz Imam Ghazali, tapi Syekh Nawawi Banten mengatakan juga tambahan, wala tashabil bakhil, jangan berkawan dengan orang pelit, jangan pernah berteman dengan orang pelit. Fa'innahu, karena sesungguhnya orang bakhil itu yuqni'u bika ahwaja ma takunu ilaih, dia akan menghalangi dirimu untuk mendapatkan sesuatu yang kau butuhkan. Dia tidak akan membiarkan kamu mendapatkan sesuatu yang kamu butuhkan. Bisa saja nanti dia akan menghalangimu untuk mendapatkannya. Bahkan dalam riwayat, ta'amul bakhil da wa ta'amus saqi dawa. Makanan orang bakhil itu bisa jadi penyakit, sedangkan makanan orang yang dermawan itu bisa jadi obat. Jadi sudahlah menyusahkan berteman dengan orang bakhil ini. Kalau dia ngasih makan, makanannya itu jadi penyakit. Makanannya jadi penyakit. Tapi kalau orang dermawan justru makanannya bisa jadi obat. Bisa jadi obat. Dermawan ini identik dengan kesolehan. Buktinya mana? Buktinya Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Beliau yang masyhur ceritanya yang sering kita dengar, suatu ketika diundang makan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, muridnya. Muridnya undang beliau untuk makan di rumah, berkunjung. Maka anak perempuan itu penasaran lah, yang mana Imam Syafi'i itu, kayak mana bentuknya. Maka datanglah Imam Syafi'i. Ternyata ketika datang saat itu, Imam Asy-Syafi'i disuguhi makannya itu tidak umum seperti ulama pada umumnya. Justru Imam Syafi'i lahap makan, banyak makannya. Ini jadi dalil, jadi alasan makan banyak. Apa alasannya? Jadi ternyata alasannya ketika putrinya menyaksikan sikap Imam Syafi'i itu, masa ulama makan banyak. Maka diantaranya alasan Imam Syafi'i ketika itu, aku yakin ini makanan muridku Ahmad bin Hanbal, dia orang soleh, dia orang dermawan. Aku yakin makanannya itu adalah obat. Maka aku makan itu bukan untuk memenuhi syahwatku, bukan. Aku makan banyak itu untuk mengobati penyakit dalam diriku. Jadi Imam Syafi'i itu waktu itu pernah makan banyak. Yang nyuguh itu apa? Imam Hambali, karena yakin Imam Hambali ini orang soleh, Imam Hambali ini orang dermawan. Maka beliau makan dengan makan yang banyak yang tidak seperti biasanya. Tujuannya bukan untuk mengenyangkan memenuhi perut, bukan, tapi untuk mengobati penyakit. Karena memang ada sabda Nabi dalam satu riwayat, makanan orang soleh dan orang dermawan itu menjadi obat. Sebaliknya, nih makanan orang bakhil jadi penyakit. Maka jangan, juga kata Imam Nawawi Banten, jangan berteman dengan orang bakhil. Kemudian juga ditambahkan lagi oleh beliau, wala tashabil jubbana, jangan bersahabat dengan pengecut. Jubban ini penakut, pengecut. Apa alasannya? Fa innahu yusallimuka wa yafiru 'inda syiddah. Karena kalau kamu bersahabat dengan orang yang karakternya penakut, pengecut, nanti dia akan membiarkan kamu di saat-saat kondisi yang berbahaya. Dia akan lari meninggalkan kamu. Dia tidak akan memikirkan keselamatan. Nah itu. Jadi kalau yang pemberani, dia tidak akan membiarkan kita. Dia tidak akan melarikan diri ketika terjadi bahaya. Nah, tapi kalau dengan orang yang penakut, dia mikirkan yang penting saya selamat. Kamu terserah. Karena dia punya sifat penakut itu. Maka jangan berteman, bersahabat dengan orang yang penakut. Kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, wa la'allaka ta'dimu ijtima'a hadhihi al-khisal al-madhkura fi sukkan al-madaris wal ulama wal talaba wal masajid wa humul 'ubbad. Mungkin ini kita sudah menyinggung 5 kriteria orang yang bisa dijadikan sahabat.
berakal, akhlak yang bagus, kemudian soleh, kemudian zuhud terhadap dunia dan jujur. Maka kata Imam Al-Ghazali, bisa saja mungkin kamu tidak mendapati ada orang yang mengumpulkan 5 sifat ini, hatta sekalipun berada di madrasah, yaitu para ulama, para santri, ataupun di masjid para ahli ibadah. Yang mengumpulkan sifat ini mungkin kamu tidak ketemu, kata beliau. Ya sudahlah, akalnya jalan, kemudian dia akalnya bagus, kemudian dia juga orang yang soleh, bukan orang fasik, kemudian dia juga orang yang zuhud, tidak ambisi rakus terhadap dunia, dan dia orang yang sangat jujur. Ini mungkin kamu tidak temukan, kata Imam Al-Ghazali. Kalau memang tidak kau temui, maka arahan beliau bagaimana? Kalau kau tidak temui orang yang memiliki sifat seperti ini, sehingga layak dijadikan sahabat, wa'alaika, maka hendaklah engkau melakukan bi'ahadi amraini, salah satu dari dua perkara. Dua perkara. Kalau tidak temui orang yang punya 5 sifat ini sehingga tidak ada yang bisa dijadikan sahabat, lakukan salah satu dari 2 perkara. Pertama, immal musnatu wal infiradu fa fiha salamatuka. Ada kalanya yang pertama nih, solusi yang dipaparkan, yang diberikan, disuguhkan oleh Imam Ghazali. Kalau tidak mendapati orang yang punya 5 sifat ini, maka yang pertama alternatifnya hendaklah engkau uzlah. Uzlah itu mengasingkan diri. Uzlah itu mengasingkan diri dan menyendiri. Dapat teman pokoknya. Sibuk dengan dirinya saja. Sibuk dengan dirinya saja. Kalau dulu uzlah itu betul-betul uzlah, tempat-tempatnya juga uzlah. Kalau dulu orang dulu tuh uzlahnya ke bukit-bukit, gunung gitu. Lari dari keramaian, pokoknya jungkung ibadah, istilah Jawa itu fokus dengan kesibukan dirinya saja, menyelamatkan diri. Tapi kalau sekarang, ya mau uzlah, kalau cari tempat daerah bukit-bukit pegunungan, di situ orang sudah jadikan tempat rekreasi itu, penuh juga, ramai juga. Terus di mana? Di mana tempatnya? Maka sulit sekarang kalau untuk mempraktekkan uzlah yang bil makan, dalam urusan tempat. Maka solusinya yang kedua, kalau memang tidak mendapati orang yang bisa dijadikan sahabat dengan 5 sifat itu, pertama tidak bisa uzlah. Kalau memang tidak bisa uzlah, ambil alternatif yang kedua, kata Imam Al-Ghazali. Apa itu yang kedua? Wa imma an takuna mukhalafatuka ma'a syurakaika bi qadri khisalihim. Yang kedua caranya, alternatif yang kedua, engkau tetap bergaul dengan teman-temanmu. Engkau tetap bergaul dengan teman-temanmu sesuai dengan karakter mereka, menyesuaikan diri, sesuai dengan karakter dan sifat mereka. Dengan cara apa? Dengan cara bi'anta'lama, dengan cara engkau harus ketahui annal ukhuwata salasatun, bahwasanya teman itu ada 3. Ini kalau memang ingin berteman juga, bergaul, berbaur dengan orang, tidak mau uzlah, apalagi sekarang uzlah, mau kemana uzlah itu, mau ngasingkan diri, mau tidak mau akhirnya kita tetap berbaur. Maka ketahuilah, ketika berbaur dengan manusia, berteman dengan orang, itu ada 3 tingkatan, 3 macam. Pertemanan itu ada 3 macam, sebagaimana dinukilkan oleh Imam Al-Ghazali. Pertama, akhun li akhiratika, teman untuk akhiratmu. Ini pertama, akhun li akhiratika, teman untuk akhiratmu. Fala tura'i ay la tulahid fihi illa dina. Untuk berteman dengan orang yang menguntungkan atau membantu akhirat kita, supaya kita terbantu urusan akhirat kita ingin berteman, maka kamu harus, kata beliau, perhatikan urusan agamanya. Ini kita ingin berteman yang menguntungkan akhirat. Caranya satu, perhatikan agamanya bagaimana. Agamanya bagaimana? Bagus tidak? Dia berpegang teguh tidak dengan agamanya? Kemudian pemahamannya, itikadnya benar tidak? Ahlussunnah wal jamaah tidak? Itu diperhatikan. Kalau ingin berteman dengan orang yang akan menguntungkan akhirat kita, dilihat kira-kira dia ini agamanya bagaimana,
Ini yang pertama, teman yang untuk akhirat. Kemudian yang kedua, wa akhun di dunyaka. Yang kedua adalah teman untuk kepentingan duniamu. Teman untuk membantu urusan duniamu. Fala tura'i fihi illa al-khuluqal hasan. Kalau untuk urusan berteman dengan yang membantu urusan dunia, jangan cari teman kecuali kamu memperhatikan akhlak dia. Dia punya akhlak yang baik, bukan orang yang sombong, bukan orang yang pokoknya berperilaku yang baik, bukan tukang tipu. Pokoknya berakhlak baik, bisa diajak kerjasama, saling percaya. Nah itu akhlak baik itu. Jadi nanti kalau ingin berteman dengan orang yang menguntungkan dunia, yang diperhatikan itu akhlaknya. Kalau untuk teman yang menguntungkan membantu akhirat, itu agamanya, jadi perhatikan. Kalau teman yang untuk membantu dunia, lihat akhlaknya. Yang ketiga, wa akhun minta nasabihi, teman yang sebatas untuk sekedar ya menghiburmu, supaya kamu merasa nyaman gitu. Sekedar untuk ya berbaur lah, supaya kamu terhibur dengan kehadirannya. Maka kalau kamu untuk teman yang ketiga ini, kata Imam Al-Ghazali, fala tura'i fihi illa salamata min syarrihi wa fitnatihi wa ubutihi. Nah, untuk yang teman sebatas membantu kamu supaya kamu terhibur, bisa berbagi cerita, berbual-bual. Kalau yang teman seperti ini, yang kamu jaga adalah, yang kamu perhatikan, kata beliau, bagaimana selamat dari keburukannya, dari fitnahnya. Itu yang kamu perhatikan, yaitu jangan sampai dia membahayakan kamu. Itu saja. Jadi kalau teman untuk yang sifatnya menghibur kita, untuk kita bisa merasa nyaman dari dia, itu yang kita jaga, yang perhatikan adalah bagaimana kita bisa selamat dari keburukan dia. Intinya apa? Jaga-jaga, waspada. Jadi kalau berteman dengan orang yang menguntungkan kita dalam hal untuk menghibur diri, yang diperhatikan itu, yang dijaga adalah bagaimana kita waspada dengan dia. Jangan sampai dia ini mencelakakan, membahayakan kita dengan sifat keburukannya. Namun pertanyaannya, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mana yang lebih utama, uslah atau berbaur dengan manusia? Apakah mengasingkan diri? Jelas itu. Kalau mengasingkan diri kan kita merasa tidak akan terganggu, tidak akan ada orang yang merusak dari eksternal. Paling kita berperan tinggal dengan nafsu kita. Tapi kalau di luar kita tetap berbaur, ada kemungkinan teman itu bisa membahayakan kita. Mana yang lebih utama? Maka Abu Dzar, sahabat Nabi radhiyallahu anhu, mengatakan, wa qala Abu Dzar radhiyallahu anhu, Sayyidina Abu Dzar berkata, al-wahdatu khairun minal jalisis su'. Menyendiri, tidak berteman itu lebih utama. Menyendiri lebih utama daripada punya teman yang buruk. Ini menyendiri lebih utama daripada punya teman yang buruk. Sedangkan wal jalisus shalih khairun minal wihdah. Sedangkan kalau punya teman yang salih itu lebih utama daripada menyendiri. Jadi dia temannya seperti apa? Kalau temannya buruk, maka sudah menyendiri lebih utama. Tapi kalau dia punya teman yang baik, maka lebih baik berteman. Lebih baik berteman. Bahkan terkadang juga tidak mesti saleh. Orang yang dia bergaul dengan manusia, itu bahkan disebutkan oleh Rasulullah lebih utama daripada orang yang mengasingkan diri, tidak mau bergaul dengan manusia. Dalilnya Rasulullah bersabda, al-mu'minu alladhi yukhalitu an-nasa wa yasbiru 'ala adahum khairu min alladhi la yukhalitu an-nas wa la yasbiru 'ala adahum. Orang beriman yang dia bergaul dengan sesama mereka, dengan berbagai macam karakter orang yang digaulinya itu, yang ditemaninya, dan dia mampu bersabar dengan kelakuan mereka itu, yang berbagai macam ragam itu lebih baik, sabda Rasulullah, daripada orang beriman yang tidak mau berbaur dan bergaul dengan orang, dan tidak sabar
menahan gangguan atau keburukan dari orang-orang di sekitar dia. Nah, maka bisa disimpulkan berarti para hadirin wal hadirat, bergaul itu lebih utama. Nah, dengan catatan ini pendapat yang diambil oleh Imam An-Nawawi yang dipegang dalam mazhab Syafi'i, annal ikhtilata afdalu bi syartis salamati minal fitan. Bergaul dengan manusia lebih utama daripada uzlah mengasingkan diri, lebih utama, lebih afdal dengan syarat kita selamat dari fitnah. Kalau kita bergaul dengan manusia, yakin rasanya kita tidak akan terseret dengan fitnah-fitnah yang ada. Nah, itu lebih utama. Tetapi sekiranya zaman itu begitu rusak, kemudian kita rasa tidak kuat, takut-takut terikut dengan arus suasana, maka uzlah lebih baik. Uzlah lebih baik daripada bergaul dengan manusia. Tetapi kalau dikira kita rasanya mampu, bakal selamat, walaupun kita bergaul dengan berbagai macam karakter manusia, bahkan mungkin ada yang kita juga berteman atau berbaur dengan orang-orang yang akhlaknya buruk, diyakini kita selamat dari keburukannya, tetap itu lebih utama dengan bergaul daripada menyendiri. Daripada menyendiri. Inilah makna daripada sabda Nabi, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Orang beriman yang kuat lebih baik dan dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Maksudnya apa? Maksudnya orang yang mampu berbaur dan bergaul dengan manusia dan sahabat dengan kelakuan manusia yang berbagai ragam itu tentu orang yang kuat. Nah, sedangkan orang yang tidak mau berbaur itu orang lemah itu. Karena dia tidak sanggup. Nah, tidak sanggup menahan diri daripada berbagai macam karakter buruk manusia. Akhirnya dia ya sudah lebih baik mengasingkan diri. Itu adalah orang yang lemah. Kalau yang tadi itu dia tetap sanggup berbaur dan bergaul. Yang penting dia mampu menyelamatkan dirinya. Nah, jadi teman yang baik itu juga penentu daripada keselamatan kita. Begitu pula tempat yang buruk itu juga bisa membahayakan. Sebagaimana para hadirin Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu di dalam Al-Qur'an ada Allah menceritakan surah Al-Furqan ayat 27, cerita orang yang dia ini gagal dalam berteman, salah dalam memilih teman, temannya buruk, padahal dia itu orangnya baik. Namanya Uqbah bin Abi Mu'id. Uqbah bin Abi Mu'id ini punya karakter yang bagus, dermawan. Dia belum Islam. Jadi ada orang Arab itu tradisi mereka, adat mereka itu memang sudah bagus dari sebelum Islam datang. Apa itu? Suka jamu tamu. Jadi Uqbah bin Abi Mu'id ini kalau dia setiap melakukan perjalanan mau balik ke Mekah, setiap dia datang ke Mekah, pulang dari perjalanan, tidak akan dia balik ke rumah, dalam arti tidak akan dia itu kosongan, mesti dia membuat makanan, semacam selamatan. Nah, semacam bahasanya itu ya syukuran. Dia akan buat makanan, hidangan, nanti dipanggil orang-orang suruh makan. Ini tradisi yang dilakukan oleh Uqbah bin Abi Mu'id setiap balik dari perjalanan. Mungkin dia pergi ke Syam, ini dia ke Mekah, maka dia akan buat makanan dulu, buat hidangan, berbagai macam menu, nanti diundang dulu pembuka Quraisy. Termasuk suatu hari dia ngundang Rasulullah, ngundang Nabi Muhammad. Ketika dia ngundang Nabi Muhammad, dipersilakan makan. Nabi bilang, "Ma ana bi'akilin ta'amaka hatta tashhada an la ilaha illallah wa anni Muhammadur Rasulullah." Aku tidak akan makan makananmu ini wahai Uqbah sebelum engkau bersyahadat. Jadi ditantang oleh Nabi, kalau kamu ingin aku makan jamuanmu ini, kamu bersyahadat, baru aku mau makan bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan aku adalah utusan Allah. Nah, Uqbah ini manut saja, bersyahadat ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bersyahadat ya, Bapak Ibu sekalian, bersyahadat
supaya Nabi Muhammad mau makan makanan dia. Maka ternyata syahadatnya Uqbah bin Abi Mu'ayyid ini diketahui oleh kawan dekat dia. Kawan dekat dia namanya Ubay bin Khalaf. Nah, Ubay bin Khalaf inilah yang nanti bakal dibunuh oleh Rasulullah ini. Yang Nabi dalam cerita itu pernah ngambil tombak sahabat, kemudian dilempar, kena pelipis dia, langsung meraung-raung kayak sapi kesakitan. Diejek sama Abu Sufyan. Alah, cuma goresan tombak itu aja kamu meraung-raung sesuai dengan sakitnya. Apa kata Ubay bin Khalaf? Aku dulu pernah diingatkan oleh Muhammad. Aku pernah bilang, Muhammad, aku telah menyiapkan perlengkapan untuk membunuh kau. Apa kata Muhammad? Aku yang akan bunuh kau. Maka aku yakin betul Muhammad tak mungkin bohong, tak mungkin meleset ucapan dia. Dia telah membunuhku. Nih, goresan tombak ini akan membunuhku. Jadi orang kafir pun yakin dengan ucapan Nabi Muhammad itu seperti itu. Saking Nabi Muhammad itu apa yang diucapkan pasti benar. Ubay bin Khalaf. Nah, para hadirin yang dimuliakan Allah, maka Uqbah bin Abi Mu'ayyid tadi ini teman dekat dengan Ubay bin Khalaf. Kata Ubay, sobatnya, kabar-kabarnya kamu pindah agama ya? Pindah agama ikut agama Muhammad? Tidak, katanya. Aku bukan pindah agama. Akan tetapi walakin dakhala alayya rajulun fa aba ayakula ta'ami illa an ashhada lahu fastahyaitu an yakhruja min baiti falam yakul. Sebenarnya kemarin itu Muhammad itu datang ke rumahku, aku suruh makan. Dia tidak mau makan kecuali aku bersyahadat. Aku bersyahadat untuk menyenangkan hati dia. Karena aku malu. Jangan sampai ada orang beginilah. Bagaimana sebenarnya sudah bagus nih Uqbah bin Abi Mu'ayyid ini. Hatinya itu, sifat dalam dirinya itu. Aku malu rasanya. Ada orang sudah kujamu, kemudian keluar rumahku tidak makan makanan dariku. Aku tidak mau. Dia pulang dalam keadaan kosong perutnya. Dia harus makan karena aku sudah menyiapkan makanan. Cuma karena dia ngasih syarat aku bersyahadat, aku pun bersyahadat. Itu bukan syahadat betul-betulan itu, kata dia. Nah, maka oke lah, kata Ubay bin Khalaf, kalau seperti itu baiklah. Kamu harus membuktikan. Ma ana bil ladzi adha'aka abada illa an tatiyahu fatadzuqa fi wajhi. Kalau memang kamu benar, maka kamu harus buktikan. Aku tidak akan pernah ridho kepadaku, tidak akan pernah suka kepadamu selama-lamanya kecuali engkau harus meludah wajah Muhammad. Benar tidak kamu itu sebenarnya ikut Muhammad betul atau tidak? Karena kamu bersaksi masalahnya sudah bersyahadat. Enggak, itu saksi syahadat sekedar mengenakan perasaan Muhammad aja biar dia bisa makan. Karena aku udah enak pula rasanya. Sudah disuguhi makan dia tidak bisa makan gara-gara aku udah mau syahadat. Oke lah, kalau seperti itu kata Ubay bin Khalaf, coba kamu ludahi wajah Muhammad. Ini gara-gara punya kawan buruk itu ini. Padahal dia sudah mulai lah, bagus. Jadi orang yang dermawan itu, Bapak Ibu sekalian, kalau memang dia orang kafir kan kadang ada sebagian itu dia agak punya akhlak sosialnya tinggi. Itu kalau diteruskan ada dua kemungkinan. Kebaikan orang-orang kafir itu imma dibalas di dunia dengan cara dia ini akan diberikan kehidupan yang nyaman, dunianya lancar, ekonominya bagus. Ada kalanya nanti dengan terus-terusan kebaikan dia itu dia akan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Maka cuma karena salah kawan. Ya udah, kalau kamu udah percaya, karena syaratnya supaya kamu percaya aku ludah wajah Muhammad, aku akan ludah. Ternyata suatu hari Uqbah bin Abi Mu'ayyid ini memang ingin meludah Rasulullah. Betul, diludahnya. Dan diludahnya wajah Rasulullah yang mulia sallallahu alaihi wasallam tidak kena. Ludah itu mantul. Fa'ada huzaquhu fi wajhi. Maka ludah itu mantul ke wajah Uqbah sendiri. Mantul kena ke wajahnya, ludah itu membakar wajah Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Dan bekas bakaran kena ludahnya itu masih berbekas sampai Uqbah ini mati. Dan dia nanti mati dalam perang Badar. Sama digabungkan dengan Abu Jahal, saking gengnya. Nah, turunlah firman Allah menceritakan nanti itu dengan peristiwa Uqbah yang berani ingin meludah Rasulullah gara-gara disuruh kawannya yang jelek Ubay bin Khalaf itu. Itulah firman Allah.
ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. Itu cerita Uqbah bin Abi Mu'ayth yang nyesal nanti di akhirat. Allah sudah ceritakan. Allah ceritakan penyesalan yang luar biasa Uqbah bin Abi Mu'ayth bergaul berteman dengan Ubay bin Khalaf. Sebenarnya sudah ada peluang dapat hidayah. Gara-gara Ubay bin Khalaf kawan dekatnya itu tidak jadi. Di situ digambarkan cerita Uqbah bin Abi Mu'ayth di akhirat. Apa kata Allah? Wa yauma ya'addu dzalimu 'ala yadayhi. Pada hari itu Uqbah bin Abi Mu'ayth akan menggigit tangannya. Dan menggigit tangannya itu kata Imam Al-Baghawi, Bapak Ibu sekalian, dia menggigitnya yaqulu yadayhi hatta tablugha mirfaqaihi. Saking nyesalnya Uqbah nanti itu yang tadi itu hampir dapat hidayah gara-gara kawannya buruk Ubay bin Khalaf, dia jadi mati kafir. Bahkan mau meludah Rasulullah karena ingin meyakinkan kawannya itu. Dia gigit tangannya itu kata Imam Al-Baghawi, tangannya itu digigit putus sampai dua-duanya ke sini, ke sikunya. Itu putus tuh. Saking nyesalnya kayak mana tuh? Digigitnya tangannya itu, dimakannya tangannya sampai ke siku. Nanti tumbuh lagi tangannya, makan lagi seperti itu terus. Itulah penyesalan. Apa kata Uqbah diceritakan dalam ayat itu? Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'anil dzikri ba'da idh ja'ani. Aduhai nyesalnya diriku, sekiranya coba dulu si Ubay bin Khalaf tidak kujadikan kawan. Lam attakhidh fulanan khalila, sekiranya dia tidak kujadikan kawan, tentu aku dapat hidayah ikut Muhammad. Laqad adallani 'anil dzikri ba'da idh ja'ani. Sungguh gara-gara dia aku sesat. Aku sudah dapat hidayah, padahal sebentar lagi dapat hidayah karena sudah bersahadat ketika itu. Dan Nabi ketika itu mengikuti dalam rangka secara zahir, Nabi mengakui syahadatnya. Terbukti dalam riwayat itu ketika Nabi bilang, aku tidak akan makan makananmu Uqbah kecuali kamu bersyahadat. Uqbah bersyahadat, baru Nabi makan. Berarti Nabi setuju dengan syahadat dia. Karena Nabi nyatanya makan. Nabi mengatakan, aku tidak akan makan ini makanan ini kecuali kau bersyahadat. Bersyahadat dia diterima oleh Nabi. Kalau Nabi bilang, wah itu syahadat bohongan itu, aku tidak mau makan. Nah, nyatanya Nabi makan, berarti syahadatnya diterima sebenarnya. Nah, cuma karena punya kawan buruk yaitu Ubay bin Khalaf, akhirnya dia tidak jadi dapat hidayah. Nah, itulah bahayanya punya kawan yang buruk itu seperti itu. Sampai diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran bahwasanya nanti itu dia menyesal, saking nyesalnya nanti itu dia akan menggigit tangannya sampai putus, sampai ke siku dia. Masya Allah. A'udzubillahi min dzalik. Baik Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Al-Ghazali mengumpamakan manusia yang dijadikan teman itu seperti apa? Wan nasu, dan manusia itu salah satu ada tiga macam perumpamaannya. Ahaduhum, yang pertama, masaluhu, manusia yang pertama itu keadaannya misdul ghidha, seperti makanan pokok. Maksudnya bagaimana makanan pokok itu? Yaitu seperti makanan dan minuman. La yustaghna anhu, yang tidak mungkin kita tidak membutuhkannya, pasti kita membutuhkannya. Jadi manusia itu ada yang seperti dia itu seperti makanan yang pasti kita butuh dengan dia. Siapakah mereka itu? Wahumul ulama, mereka adalah para ulama. Pasti kita butuh. Mereka ini seperti halnya makanan, seperti kebutuhan pokok, makanan minum. Wal akharu, yang lainnya mithluhu mithlud dawa yahtaju ilaihi fi waqtin duna waqtin. Kemudian ada yang kedua, manusia itu yaitu seperti obat. Obat itu dibutuhkan hanya ketika sewaktu-waktu saja. Nah, sewaktu-waktu saja, tidak terus-terusan gitu. Nah, kalau ulama tadi dibutuhkan terus, seperti makan. Nah, dibutuhkan. Kalau yang satu ini, teman yang berikut ini, manusia yang tipe yang kedua ini diumpamakan seperti obat. Obat kan tidak boleh juga terus-terusan. Ada waktunya. Nah, ada waktunya dikonsumsi, ya tidak. Ada waktu-waktunya. Kemudian yang ketiga, wasalisu mithluhu mithlud da'i la yahtaju ila waqtuha. Ini yang ketiga, yaitu
perumpamannya manusia yang seperti penyakit, yang tidak dibutuhkan sama sekali. Ada tidak dibutuhkan sama sekali. Ada manusia yang dia ini seperti ibaratnya adalah sebagai penyakit, dia itu tidak dibutuhkan sama sekali. Walakin al-'abda qad yubtala bihi, akan tetapi seorang hamba itu terkadang diuji dengan manusia yang ketiga ini. Kita kadang bisa berteman dengan ulama, kadang bisa berteman dengan tipe yang tadi itu, kadang kita butuh dan dia seperti obat keadaannya. Ada juga kadang-kadang kita mau berbaur dengan orang yang tipe yang ketiga ini. Sebenarnya itu dia penyakit, tidak dibutuhkan sama sekali, tidak ada manfaat. Kita kadang diuji untuk berbaur dengan mereka. Maka apa yang harus dilakukan? Fatajibu mudawatuhu ilal khalasi minhu. Maka yang wajib dilakukan untuk berteman dengan tipe orang yang seperti penyakit tadi yang tidak mendatangkan manfaat, itu hanya satu saja kata Imam Ghazali, yaitu dengan cara mudawaratuhu, bersikap lunak, bersikap baik, lembut dengan dia, supaya apa? Jangan sampai kita dicelakai oleh dia. Untuk menyelamatkan diri saja, bersikap lunak dan lembut kepada dia. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin cukup sampai di sini barangkali pengajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dan tasbih kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال اهل النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.